Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama Lukman Republik, Kepala Biro Kabupaten Jember, Media Nasional Sinopsis.id, Sekber Wartawan Indonesia Kabupaten Jember. Pada sore hari ini, hari Senin, tanggal 2 Juni 2025, saya ada di Desa Candijati, Kecamatan Arjasa, bersama Ketua Asosiasi Petani Pangan Indonesia, Bapak Jumantoro. Assalamualaikum, Pak Jumantoro. Waalaikumsalam warahmatullahi Wah, wabarakatuh. Katina apa kabar, Pak? Alhamdulillah, saya. Alhamdulillah. Wah, Sepenting sehat. saya penting sehat. Menabi tak sehat tak bisa nyampe kantor kalau lagi ya. Nah, nomor satu sehat. Iya. Ini sore hari ini saya ingin berbincang-bincang tentang program pemerintah yaitu swasembada pangan atau ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia ke-8 yaitu Bapak Prabowo Subianto. Ya. Gini Pak, kemarin itu saya melihat pemberitaan. Ya. Jenengan itu memberikan sesuatu, memberikan apresiasi pada Bapak Komandan Kodim 0824. Nah, itu masalah itu Pak. Peranan apresiasi ya Pak ya, atas peranan Babinsa selama ini yang ikut berperan aktif masalah Pangan. swasembada pangan ya. Nah, bagaimana sih ceritanya itu Pak terkait dengan peranan Babinsa Pak? Ya, terima kasih Mas Lukman. Kami merasa senang, kami merasa bahagia. Hari ini sangat luar biasa, saya ditemani sama beliaunya ya. Jadi kita ngobrol di tengah Sabah. Ya, ini di tengah sawah. Kita bicara swasembada pangan, di mana swasembada pangan merupakan salah satu asta kita dari Presiden Republik kita. Dan kemarin di momentum hari lahirnya Pancasila, 1 Juni ya. 1 Juni 2025, kami pengurus Asosiasi Petani Pangan Indonesia memberikan apresiasi kepada para Babinsa di Kabupaten Jember pada khususnya dan Babinsa seluruh Indonesia pada umumnya. Kami merasa bangga peran serta Babinsa sebagai pendamping dalam rangka mewujudkan swasembada pangan sudah bisa kita rasakan walaupun belum optimal, belum maksimal kan. Kita melihat bagaimana kemarin pada saat musim MT1, pada saat teman-teman panen, pada saat teman-teman ada masalah pupuk, Babinsa dengan sangat intens menjadi pendamping, menjadi bridging institusi kata bahasa kerennya, dan bahasa Madura sebagai jembatan. Nah, geledek rakyat. Ya, geledek rakyat. Bagaimana mencari sebuah solusi? Contoh nyata bahwa pada saat kemarin kita panen di bawah Komandan Kodim 0824 Jember, satu pintu Babinsa bisa menjembatani hasil panen petani, bisa dibeli harga yang layak sesuai dengan aturan pemerintah melalui peran serta pendampingan dari Babinsa. Ya. Walaupun kenyataannya tidak semuanya, masih banyak kendala karena keterbatasan pengering, keterbatasan tempat ya. Tapi paling tidak dengan kerja keras kelompok tani, petani, Babinsa dan semua komponen, alhamdulillah Mas, Jember menjadi juara satu dalam penyerapan gabah beras terbesar di Jawa Timur sepanjang sejarah. Begini Pak, kapan hari itu saya kan mengikuti sebuah rakor lintas sektoral yang dilaksanakan di sebuah desa ya. Itu ada keluhan petani Pak, bahwasanya selama ini harga gabah itu kan ada ketetapan ya HPP HPP dari pemerintah itu 6.500 dan kenyataannya itu informasinya itu di bawah 6.500. Bagaimana respon Bapak sebagai Ketua Asosiasi Petani Pangan Indonesia Pak? Ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Ini tanpa settingan. Ini semua spontanitas. Ini adalah kondisi realita apa yang disampaikan oleh Pak Lukman, kejadian-kejadian real di lapangan, dan kita harus sampaikan lewat media ini bahwa memang pada saat kemarin panen raya itu banyak harga gabah petani memang di bawah
HPP di bawah 6.000, bahkan antara 5.500 sampai hanya 6.000. Karena memang pada saat itu cuaca juga kurang baik, kualitas gabah kita juga kurang bagus, basah, sehingga penggilingan swasta itu membeli gabah di bawah HPP dengan alasan kualitas jelek dan sebagainya. Tapi ketentuan pemerintah mengatakan apapun kondisinya dibeli dengan harga HPP. Nah ini ke depan kita berharap bat pejabat, bat pejabat di pusat itu jangan asal ceplos kan itu, jangan asal ngomong. Ayo kita lihat kondisi realita yang ada di lapangan, kan begitu. Kalau memang di situ ada kendala, jangan ABS, asal Bapak senang. Tapi harus ada solusi nyata. Ya. Sehingga kemarin yang mendapatkan harga HPP itu yang kirim langsung ke Bulog, Mas. Kenapa? Kenyataannya yang di swasta masih di bawah HPP dengan alasan kualitas, dengan alasan mereka lantai jemurnya terbatas, kan begitu. Yang kedua, yang terakhir alasannya adalah karena mereka melihat kondisi pasar, kan begitu. Kondisi pasar, kondisi kualitas dari gabah itu sendiri. Betul. Sehingga mereka bicara kita membeli barang, bukan membeli orang, kan gitu. Tapi ke depan harapan saya itu betul-betul dilakukan dengan catatan adanya kebijakan yang namanya HPP itu wajib main karena itu ketentuan pemerintah, maka swasta harus membeli dengan standar kualitas dengan catatan keterbukaan. Kalau memang jeleknya di mana, kan gitu. Sehingga ada perbaikan mutu dan kualitas hasil panen petani, Mas. Gitu. Oh, itu artinya yang swasta, Pak. Kalau Bulog sendiri sesuai HPP, Pak ya? Saya ngirim sendiri, saya nyoba 1 truk saya. Alhamdulillah sesuai dengan ketentuan. Sesuai dengan ketentuan. Jadi itu yang swasta, Pak ya? Yang swasta yang di bawah HPP. Kalau yang lewat Bulog, tentunya ke depan kita berharap pemerintah jangan kalah sama swasta. Jadi kita bicara stok pangan kita melimpah, tapi ada di swasta, kan sama dengan bohong. Nah, kita berharap ke depan pangan kita, negara kita tidak boleh kalah dengan swasta. Sehingga katanya Bung Karno, pangan ini tentang mati hidupnya sebuah bangsa. Kalau pangan kita ada di swasta, maka yang rugi adalah bangsa ini sendiri. Siapkan sarana prasaranya Bulog, siapkan SDM-nya Bulog, kan begitu. Jangan ABS, serap gabah petani sesuai dengan ketentuan pemerintah. Ini baru ke depan kita bicara swasembada pangan. Kalau saat ini mengatakan Indonesia swasembada pangan karena kita punya cadangan stok pangan 4 juta ton misalnya, itu hanya sekedar pergeseran stok yang ada di swasta pindah ke Bulog, begitu Pak Lukman. Nah, barusan Bapak menyampaikan bahwasanya stok pangan itu 4 juta. Ya. Ini klaim pemerintah, Pak ya. Klaim pemerintah bahwasanya stok pangan Indonesia 4 juta ton. Nah, itu Pak ya. Berarti Bapak yakin bahwasanya Indonesia akan menuju swasembada pangan? Ini pertanyaan yang luar biasa. Ini betul-betul tidak bisa tidur, tidak bisa makan ini. Kalau kita bicara realita, kita harus yakin sebagai bangsa Indonesia. Ya. Sebenarnya bangsa Indonesia, terutama petani Indonesia ini ingin menunjukkan bahwa kita bisa. Tetapi tentunya perlu dukungan sebuah kebijakan yang berpihak kepada kepentingan petani. Contohnya permudah petani mendapatkan akses pupuk subsidi. Tidak usah ruwet-ruwet, alur distribusinya tidak usah jelimet, kan begitu kan? Uang pupuk tidak enggak mandi buat tanaman. Yang kedua, jangan batasi hanya kepada 9 komoditi, kembalikan kepada 70 komoditi. Yang kedua, silakan yang penting petani itu beli, berikan kemudahan, kan begitu. Katanya kita disuruh meningkatkan produksi, saprodinya dibatasi, aturannya bikin mumet setengah mati, kan sama dengan nonsen begitu kan. Sehingga kita berharap ke depan, kalau kita bicara katanya Pak Lukman tadi apa? Swasembada pangan. Swasembada pangan. Kita sebagai petani Indonesia tetap optimis. Kita akan bisa dengan catatan semua pihak, semua komponen jangan ABS. Jangan asal Bapak senang. Mari kita tidak usah bicara penambahan luas areal, pembukaan areal baru yang ada dioptimalkan. Bagaimana lahan-lahan produktif jangan sampai kena pergudangan, jangan sampai kena perumahan, kan begitu kan? Ya, perlu. Bagaimana ada penegakan aturan? Penegakan aturan. Penegakan aturan. Sehingga kita kawal bagaimana petani teknologinya
bagaimana pemasarannya, sehingga ke depan petani harus untung, bukan buntung. Ya. begitu Pak Lukman. Oke, terima kasih kesempatannya Bapak Jumantoro, Ketua Asosiasi Petani Pangan Indonesia. Ya, closing statement, Pak. Kita berharap ke depan apa yang ingin diwujudkan oleh Presiden kita, asta kita di bidang pangan, yang penting satu kuncinya, yang di pusat jangan asal omong doang, turun ke lapangan, jadikan petani berdaya, bukan diperdaya. Assalamualaikum. Petani untung, bukan buntung. Tetap semangat. Oke, salam Indonesia Raya. Oke, matur nuwun. Ya. Demikian ngobrol santai Lukman Republik, Kepala Biro Kabupaten Jember Media Nasional Sinopsis.co.id, Sekber Wartawan Indonesia Kabupaten Jember bersama Bapak Jumantoro, Ketua Asosiasi Petani Pangan Indonesia. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Matur nuwun Bapak. Terima kasih. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.